Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa cerdas TVRI Sumatera Selatan. Jumpa kembali di acara Bincang Sumsel, program kerjasama ICMI Orwil Sumatera Selatan dengan TVRI Sumatera Selatan. Kali ini kita akan membahas dinamika pilkada dengan menghadirkan dua orang narasumber yang kompeten, yaitu Bapak Profesor Dr. Alfitri. Selamat malam Pak. Malam, Assalamualaikum. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menghadirkan juga narasumber yang berkompeten, yaitu Bapak Prima Salam SHMM. Selamat malam Bapak. Malam, Mbak. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik, Pak Alfitri adalah salah seorang akademisi yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Fisipol di Universitas Sriwijaya, dan beliau memang sebagai pengamat untuk setiap kali pilkada yang berada di wilayah Sumatera Selatan ya Pak ya. Dan Pak Prima Salam, beliau adalah praktisi ulung di Sumatera Selatan yang setiap harinya memang berkecimpung di bidang politik. Dan kebetulan beliau juga menjadi Ketua DPW Gerindra, DPC Gerindra Sumatera Selatan, DPC Palembang. Baik, pemilu merupakan instrumen negara untuk mengisi berbagai jabatan politik, sebutlah anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala Daerah. Oleh karena itu, pilkada sebagai bagian pemilu menjadi isu hangat di masyarakat dengan segala hiruk-pikuknya atau dinamikanya. Oleh karena itu, perlu edukasi yang tepat untuk menjelaskan pilkada kepada publik secara tepat dan baik agar memahami pilkada sesuai dengan hakikatnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pilkada, kami akan memperkenalkan dulu narasumbernya, yaitu kita mulai dari Bapak Profesor Dr. Alfitri. Silakan Bapak, supaya nanti masyarakat Sumsel lebih mengenal Bapak dan lebih familiar dengan Bapak. Silahkan Bapak memperkenalkan latar belakang dan kompetensi Bapak. Ya, makasih. Pemirsa Televisi Sumatera Selatan, saya Alfitri, sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, dan selama ini memang banyak menekuni tentang masalah sosial politik, ya, termasuk kepemiluan, ya, dan riset juga, ya, tentang politik. Dan kemarin kami juga baru FGD, ya, terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 di Universitas Samratulangi, Manado. Jadi banyak tugas untuk bisa memperbaiki, ya, bagaimana kebijakan-kebijakan politik ke depan. Ya. Mudah-mudahan melalui bincang ini kita bisa mengupas, ya, terkait dengan masalah politik ini. Terima kasih Bapak atas kompetensi yang sudah Bapak perkenalkan, dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran politik yang sangat memadai untuk masyarakat Sumatera Selatan, khususnya pemirsa TVRI yang cerdas. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada Bapak Prima Salam SHMM. Beliau merupakan praktisi dari Partai Gerindra, dan malam ini beliau sudah bergabung bersama kita. Silakan Bapak memperkenalkan kompetensi Bapak maupun latar belakang pendidikan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pemirsa Bincang Sumsel, saya Prima Salam. Sekarang di struktural organisasi partai politik Partai Gerindra, menjabat sebagai Bendahara DPD Gerindra Provinsi Sumatera Selatan dan juga Ketua DPC Gerindra Kota Palembang. Jabatan saya di publik ialah anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019 sampai dengan 2024, Dapil 1 Kota Palembang. Di mana sehari-hari saya sekarang bekerja sebagai anggota DPRD, dan juga bekerja sebagai petugas partai, yang dimana kami sekarang tengah menghadapi satu lagi kontestasi daripada perpolitikan di negeri kita, yaitu pemilihan kepala daerah, yang alhamdulillah kemarin kita sudah melewati pemilihan umum legislatif yang
dan juga pemilihan umum Presiden Republik Indonesia yang alhamdulillah Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi Presiden terpilih dan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Nah, saya di sini juga menjadi tamu. Terima kasih sudah diundang, Mbak, dan juga sudah ditandemkan dengan Profesor. Saya juga bisa banyak belajar ya kan, tentang bagaimana politik praktis yang saya jalani sehari-hari ini dan juga teori-teori politik yang harus saya pegang di dalam sanubari saya untuk saya praktekkan nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Luar biasa. wabarakatuh. Memang tidak salah kita memilih narasumber kita malam ini, dan insya Allah mudah-mudahan memberikan kontribusi positif untuk pengembangan pembangunan politik khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Baik Pak Alfitri, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemilu, pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa acara ini berlangsung secara interaktif, dan bagi pemirsa yang hendak berurun pendapat, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar televisi. Pak Alfitri, Ya. saya kepada Bapak dulu Pak, sebelum ke Pak Prima Salam. Esensinya pilkada itu apa sih Pak bagi masyarakat Sumatera Selatan khususnya? Ya, pilkada ini merupakan salah satu rejim kepemiluan, ya, di mana secara nasional sudah ada pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan di daerah itu adalah pemilihan kepala daerah. Dan sebagai rejim pemilu, esensi dari pilkada itu adalah mencari pimpinan-pimpinan terbaik di daerah untuk mengisi jabatan kepala daerah kabupaten kota dan provinsi, yaitu gubernur. Dan pada kali ini terjadi semacam perubahan besar di mana dilakukan pilkada serentak. Dan yang namanya pilkada serentak ini juga melibatkan semua unsur, ya. Dan di dalam unsur kepemiluan terutama di dalam pilkada, ya semuanya itu akan tampil pemimpin-pemimpin terbaik yang nanti akan disajikan kepada publik, dan publik lah yang nanti akan menilai siapa pemimpin lokal di daerah masing-masing yang akan menjadi atau orang yang diberi kuasa untuk memimpin daerah. Esensi. Karena pemilu itu kan ada mekanisme pergantian kepemimpinan, ya, dan mekanisme inilah yang dipilih oleh sistem politik kita untuk bisa menjaring pemimpin-pemimpin terbaik di daerah. Dan pemimpin-pemimpin yang nanti akan diberikan kuasa itu nanti akan mengemban amanah untuk bisa membawa masyarakatnya menuju cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan di daerah masing-masing. Saya kira itu esensi dari pilkada. Baik Bapak, menarik sekali ya. Artinya pilkada ini juga berhubungan dengan penyelenggara pemilu dan juga kepesertaan pemilunya, dan yang pasti adalah partai politik. Betul. Berbicara tentang partai politik, saya ke Pak Prima Salam. Saya juga lupa memperkenalkan bahwa Pak Prima Salam ini salah satu yang akan menjadi kandidat, insya Allah ya Pak ya. Kita doakan mudah-mudahan nanti apa yang menjadi cita-cita Bapak terwujud dan masyarakat bisa memilih Bapak sebagai salah satu kandidat nantinya. Pak Prima, karena pemilu ini berkaitan dengan partai politik, ini yang menjadi isu seksi mungkin ya, bahwa partai politik itu sepertinya ada semacam mahar politik. Bagaimana Pak menurut Bapak? Di setiap kontestasi apapun, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, sebenarnya bukan kata mahar ya. Karena mahar sudah kemarin kita mata hati kan. Jadi sebenarnya bukan mahar. Jadi itu semacam daripada biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh calon-calon kepala daerah untuk operasional tim, operasional dalam saksi-saksi di setiap TPS, ya. Terus itu juga semua yang menyangkut tentang proses daripada pertempuran kita di dalam menuju kemenangan. Jadi ada yang dikorbankan baik waktu, terus itu juga biaya, terus itu juga yang jelas semua itu dijalanin salah satu faktor untuk menuju kemenangan.
Jadi jadi bertempur untuk mencapai satu visi misi yang baik, yang paling baik dari yang terbaik, ya kan? Sehingga disukai masyarakat, dijadilah suatu popularitas, elektabilitas, sehingga nanti dituangkan dalam bilik suara yang akan dicoblos oleh masyarakat, sehingga kita bisa melihat, oh inilah pemimpin yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2024, 2029 di lahul mahfuznya Tuhan. Sebenarnya kami hanya menjalani prosesnya saja. Menarik Bapak. Artinya Bapak sedikit menolak begitu ya dengan istilah mahar politik yang banyak diisukan saat ini, bahwa partai politik semacam memberikan kontribusi yang lebih tepatnya ya, bukan menjadi mahar politik ya Pak ya. Pak Prima, untuk menjadi seorang yang berkontestasi atau mengikuti kontestasi pemilu kepala daerah, baik itu kabupaten, kota ataupun provinsi, prosedurnya bagaimana Pak? Baik itu di partai politik maupun pada penyelenggara pemilunya sendiri. Kalau saya menjawab karena saya di dalam partai politik ya. Pertama, setiap partai politik itu untuk menjadi salah satu kandidat kan, peserta partai politik, partai mengutamakan kader. Lebih kepada kader ya Pak ya. Kami dikader oleh Partai Gerindra, dididik dengan segala ideologi, ya kan, untuk ditempatkan dan ditugaskan di pos-pos daerah-daerah, baik kabupaten kota, legislatif, sampai gubernur, sampai dengan ke tingkat lebih tinggi, bisa jadi menteri, ya kan? Iya. Bisa jadi komisaris, direktur, BUMN. Nah, untuk apa itu? Semuanya untuk mewujudkan daripada cita-cita Ketua Umum kami, Bapak Prabowo Subianto, dalam mewujudkan rakyat yang sejahtera. Beliau ingin sekali mempunyai cita-cita bahwasanya rakyat Indonesia jangan sampai ada yang kelaparan satu orang pun. Cita-cita boleh, tapi usahanya seperti apa? Usahanya ialah menempatkan kader-kader terbaik daripada Partai Gerindra untuk mengawal daripada program Bapak Prabowo Subianto. Visi misinya begitu ya Pak ya? Iya, visi misi beliau harus diwujudkan. Baik, saya kembali ke Pak Alfitri ya. Tadi saya udah berbicara tentang mahar politik Pak. Menurut Bapak, kalau pilkada yang bermartabat itu bagaimana sih Pak dalam pandangan secara teoretik politiknya Pak? Ya, di dalam sistem politik kita ya, memang parpol itu akan menjadi mekanisme yang harus dipenuhi persyaratannya. Tetapi ada alternatif, yaitu calon perseorangan. Calon independen begitu ya Pak ya? Calon independen. Nah, ini untuk mengakomodir jika dia tidak punya dukungan partai. Baik. Tapi calon perorangan kan tidak mudah, harus didukung dengan persyaratan KTP dan itu harus dimasukkan ke dalam aplikasi sekian persen. Iya. Jadi kalau penduduk Palembang itu sekitar 1,5 juta, dia sekian persen bisa 200 ribuan. Ya. Kerja keras ya Pak ya, kerja untuk keras. mengumpulkan Jadi ini KTP untuk gitu. Ya menandakan dia memang didukung Iya. oleh sebagian publik ya. Tapi kalau dia di partai politik ada persyaratannya juga ya. Dia harus berapa kursi dipenuhi, sehingga kalau dia tidak terpenuhi berapa kursi, dia harus melakukan gabungan partai politik ya di dalam sistem pilkada kita. Ini kan menarik karena memang untuk mencalonkan pemimpin itu ya harus ada dukungan dari publik. Politik. Nah, partai politik ini adalah representasi dari orang yang berserikat berkumpul ya terhadap ideologi tertentu. Dan inilah mengapa di dalam sistem pilkada itu calon-calon itu memang tidak banyak. Ya, karena kursi yang sudah ditetapkan terbatas. Ya paling nanti 4 pasang bisa paling banyak. Atau kalau misal dia mengkerucut kepada berapa pasang, nanti ya hanya 3 pasang. Nah, inilah yang diperebutkan oleh calon-calon. Nah, menariknya di sini kita akan melihat semacam konstelasi dari partai politik yang mengusung kader masing-masing.
Ya, inilah yang menarik. Nah, kalau misal partai itu memang dia partai kader, dia tentu akan mengusung kader yang dimilikinya. Kalau tidak ada, dia mengusung orang lain yang dianggapnya bisa menjadi pemimpin yang terbaik. Nah, di Kota Palembang, kemudian di beberapa kabupaten kota itu sudah banyak sekali ya konstelasi itu yang ya ada calon laki-laki, perempuan, dan menariknya ini banyak calon perempuan juga ya yang tampil di dalam konstelasi ini, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Baik, Pak Alfitri, menarik penjelasannya karena ada promo yang mau lewat, ini akan kita jeda dulu sebentar, akan kita lanjutkan. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Pemirsa Bincang Sumsel TVRI Cerdas Sumatera Selatan, kita melanjutkan kembali diskusi kita. Bagi pemirsa yang ingin ikut berinteraksi dengan narasumber, ini nanti silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca, dan kami akan melanjutkan kembali bincang-bincang kami dengan Pak Alfitri. Pak, tadi kita sudah berbicara tentang mahar politik. Kalau menurut Bapak, dalam pandangan Bapak sebagai akademisi, bagaimana sih martabat sebuah pilkada atau pemilu yang diwarnai dengan adanya transaksional, Pak? Ya, saya kira memang tidak ada hal yang tidak berbiaya, ya. Pasti ada cost, termasuk political cost, dan yang terjadi lumrah di dalam setiap pemilihan umum, ya, ada semacam katakanlah mahar politik yang harus disediakan oleh calon, dan ini memang menjadi semacam persyaratan ya di dalam mengambil kepercayaan terhadap partai politik yang akan mengusung dia sebagai salah satu calon. Kandidat. Ya. Dan mahar ini memang menjadi semacam hal ada dan tiada. Ya, memang tidak semua orang memberikan mahar, tapi kalau misal elektabilitasnya ya sudah tinggi, ya mungkin tugas partai tidak akan berat lagi ya untuk bisa mendorong dia sebagai pemenang. Nah, untuk itu partai juga akan memperhitungkan apakah yang bersangkutan itu mempunyai track record yang baik, kemudian pada saat disurvei dia punya elektabilitas yang cukup tinggi, ya. Nah, inilah terkaitan dengan mahar politik, dan kewibawaan seorang calon akan ditentukan ya sejauh mana dia bisa merayu partai politik. Oh, baik. Ya.
pertama dengan program-program yang diajukan untuk meyakinkan dia bisa melakukan pensejahteraan terhadap rakyat. Ya, yang kedua memang ada semacam transaksi politik yang harus dia yakinkan kepada partai politik, karena partai politik juga sebagai organisasi politik yang harus menghidupkan partainya dengan sistem pengkaderan yang akan dia lakukan. Ya, makanya ya di dalam setiap pemilu pasti ada ya transaksi politik ya melalui mahar-mahar politik yang ditawarkan melalui bargaining politik. Ya. Makanya seorang pemimpin walaupun dia elektabilitasnya tinggi juga harus siap secara biaya politik ya finansialnya untuk bisa memadukan ya antara kekuatan elektabilitas dengan apa yang disebut dengan mahar politik ini. Makanya biaya politik di Indonesia ini tinggi. Sangat signifikan ya Pak ya. Dan ini nanti akan menjadi semacam pertarungan bagaimana dia sukses atau tidak ya di dalam pilkada misalnya. Ya, kalau dia sukses, dia akan kembalikan lagi ya biaya politik itu dalam bentuk yang akan dia usung ya program-program pembangunan ya, dan itu akan menjadi target politik juga bagi partai pendukung ya. Partai pendukung kan harus meyakinkan juga ya bagi para pemenang ya, untuk bisa dipercaya sebagai pemimpin di daerah kalau dia nanti akan dilantik ya, baik itu sebagai wali kota, bupati ataupun gubernur. Nah, inilah terkait dengan mahar politik tadi. Makanya seorang yang sudah berani bertarung itu harus siap luar dalam ya, artinya elektabilitasnya, popularitasnya, termasuk ada political cost yang harus dia siapkan. Itu sesuatu yang wajar di dalam perpolitikan Indonesia sekarang. Baik, terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, artinya kalau misalnya nanti terjadi transaksional di lapangan ya antara si kandidat katakanlah calon dengan masyarakat, itu mungkin hal yang lumrah atau sesuatu hal yang tidak menjadi pelanggaran begitu Pak? Ya, di dalam sistem demokrasi yang sudah mengarah ke liberal, transaksi politik itu menjadi sebuah keharusan, ya, karena kita sudah bergeser dari politikal komunal kolektif ke politikal individual. Nah, inilah yang terjadi transaksi individual, di mana one man, one vote itu akan menghasilkan transaksi biaya yang cukup besar di dalam setiap pertarungan pemilihan kepala daerah. Dan inilah yang menyebabkan biaya politik akan menjadi sangat mahal untuk bisa memenangkan setiap pertarungan. Makanya mungkin seperti Pak Prima ini mungkin sudah siap sekali ya untuk bisa bertarung. Kelihatannya sudah sangat siap Pak. Partai sudah ada misalnya ya, tinggal menggabungkan beberapa partai politik. Kemudian mesin politik juga harus digerakkan dan tentu dengan biaya politik itu. Tidak mungkin orang menunggu pos dengan kelaparan begitu, tidak ngopi ya. Nah, inilah yang menimbulkan biaya-biaya politik untuk menggerakkan sistem massa, kemudian meyakinkan publik bahwa ini juga harus bisa membawa ya semacam keyakinan politik untuk bisa dipilih sebagai seorang pemimpin. Ya. Baik Bapak, artinya kalau misalnya nanti terjadi hal-hal yang sifatnya transaksional di lapangan ataupun hal-hal yang sifatnya menyangkut dengan katakanlah pemberian sesuatu gitu. Menurut Bapak dalam kacamata akademisi atau dalam teoritisnya berkaitan dengan hal tersebut masuk dalam kategori money politik tidak Pak? Ya, kalau misal terjadi ya kegiatan money politik, nah itu tinggal pembuktiannya saja ya. Nah, apakah calon ini mau ya menuangkan kos politik yang besar untuk bisa meraih suara? Nah, kan tidak mungkin misalnya ya untuk bisa menghambur-hamburkan uang ya. Nah,
ini juga akan menjadi semacam transaksi politik pada saat orang-orang tertentu itu bisa dibeli dalam tanda kutip Baik. suaranya, Iya. ya, karena pemilih ini kan punya kategorisasi, ya, ada intelektual yang tidak mau dibeli, misal amplopnya hanya beberapa ratus ribu, ya harga dirinya, ya, tapi bagi pemilih yang ya katakanlah kelas Grassroots menengah gitu ya. ke bawah. Nah, ini dia butuh sekali. Ya. Artinya memang ditunggu-tunggu ya terjadinya transaksi politik Istilahnya di level rezeki kelas musiman menengah gitu ya, ke Pak, ya? bawah. Iya, dia tunggu betul. Betul. Dan yang menariknya sekarang sudah bergeser kepada sistem paket. Transaksinya itu ya. Jadi ada satu keluarga bisa saja paket ini ya terjadi ya dengan besaran tertentu. Dan ya itu kayaknya sudah tergantung. menjadi rahasia umum ya Pak ya? Ya memang ditunggu oleh publik pada Baik. saat demokrasi kita masih mengandalkan demokrasi yang transaksional ini. Transaksional. Tapi ini harus dibayar jika transaksi politik ini bisa melahirkan pemimpin yang nantinya akan bisa membawa perubahan bagi publik. Ya misalnya dia bangun jalan, dia sangat senang kan ya dari transaksi itu. Ya. Memberikan kesejahteraan secara umum gitu ya Pak ya? Tidak hanya kesejahteraan tapi juga infrastruktur publik yang ditunggu. Ya, misalnya membuka jalan baru, kemudian dia memberikan utilitas, ya air minum, kemudian fasilitas publik, taman-taman, dan itu dia buktikan di dalam sebuah transaksi ini akan bagus, ya. Walaupun pada saat dia jadi, dia lakukan transaksi politik. Secara prosesnya salah, tetapi hasilnya baik. Hasilnya begitu juga ya, Pak, ya? dikembalikan ke publik dalam bentuk fasilitas-fasilitas memang yang ditunggu oleh mereka. Ya. Baik Pak. Saya ke Pak Prima Salam. Pak, kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi, Bapak menjadi salah satu kandidat, apakah Bapak akan siap dengan ada semacam fakta integritas nanti yang diharuskan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, untuk menyatakan siap tidak menggunakan money politik? Begitu Pak. Kira-kira menurut pandangan Bapak bagaimana? Dalam setiap persyaratan kita nanti pada saat pendaftaran di KPU, pasti semua persyaratan sudah kita penuhi sebelumnya, sudah ada persiapan baik itu SKCK, terus juga surat bebas tidak pernah dihukum, ya kan, dan lain-lain sebagainya, fakta integritas, ya kan. Nah itu semua akan kita tuangkan dalam suatu perjanjian fakta integritas yang akan kita tandatangani, karena benar kata Pak Profesor tadi, setiap kontestasi ini pasti membutuhkan biaya finansial yang besar. Tergantung lagi daripada bagaimana si kandidat tersebut, apakah niatnya nanti ingin mengembalikan modal atau tidak. Kalau saya pribadi, saya pasang niat yang baik, saya pasang niat yang benar. Karena kenapa? Karena kalau menurut saya pribadi, di mana lagi saya harus menempa diri saya untuk mencari bekal saya untuk di akhirat, Ibu. Tidak hanya pintar mengaji, rajin sholat, wajib hukumnya untuk kita mengantarkan kita ke surganya Allah, tetapi menjadi pemimpin yang amanah. Di ujung tanda tangan tinta pena kita itulah yang menyebabkan daripada suatu perubahan yang besar untuk daerah kita, untuk kemaslahatan umat. Jadi saya pasang niat yang baik. Apapun yang terjadi, Allah itu pasti akan memilih yang terbaik dari yang terbaik. Biarkanlah niat-niat kami ini, kontestan politik ini, nanti akan bertempur di langitnya Allah. Siapa yang paling terbaik itu yang akan ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Nah, biaya-biaya tadi, insya Allah semuanya, saya tidak berambisi untuk jadi kepala daerah. Saya juga baru 2 minggu ini menyatakan diri maju sebagai calon kepala daerah. Sebelum-sebelumnya saya menjadi anggota DPRD provinsi. Selalu di koridor saya dalam menjadi anggota DPRD dan petugas partai, tidak pernah saya bersedikit pun untuk mencitrakan diri saya di masyarakat. Karena saya sudah terpilih, saya bekerja, pada nantinya akan kontestasi lagi, ada waktu jeda kampanye, itulah yang saya manfaatkan. Jadi
saya akan pencitraan diri saya ke Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Biarkan Allah yang membolak-balikan hati semua manusia. Luar biasa Bapak. Ini sering kita dengar bahwa di beberapa berita televisi khususnya ada beberapa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Nah, kalau kita kembali dengan cerita tadi, kita lanjutkan. Kalau kita kembalikan dengan yang disampaikan oleh Profesor tadi maupun dengan Pak Prima Salam, apakah para kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ini sebagai impact dari transaksional atau biaya-biaya politik yang sudah mereka keluarkan pada saat kontestasi pilkada? Bagaimana menurut Bapak? Bisa jadi seperti itu, Ibu. Karena kenapa? Setiap kontestan politik dari berbagai macam politik yang berbeda, itu pasti mempunyai donatur-donatur ya. Siap. Donatur-donatur yang menginginkan biaya-biaya yang dikeluarkan itu bisa menjadi keuntungan bagi mereka ke depan. Tetapi kami di Partai Gerindra, alhamdulillah semenjak Bapak terpilih, biaya-biaya tersebut memang insya Allah akan dikeluarkan oleh partai, tapi tidak patut untuk dikembalikan, baik kami menang maupun kami kalah. Jadi itu biaya dikeluarkan untuk pemenangan mengikuti daripada tren yang Pak Profesor tadi bilang. Iya. Kalaupun menang, tidak ada kewajiban kami untuk mengembalikan. Tugas kami menang, duduk sebagai pejabat daerah yang mengawal setiap aspirasi-aspirasi masyarakat. Semuanya baik kita memperbaiki daripada kumuhnya Kota Palembang, macetnya Kota Palembang, banjirnya Kota Palembang, pembangunan yang kurang merata, dan segala macam infrastruktur akan kita kawal, kita mintakan daripada pemerintah pusat yang dimana kebetulan Partai Gerindra dan Pak Prabowo yang sedang lagi memimpin negara ini. Jadi akan mudahnya kan wasilah itu, Pak minta dana APBN sekian triliun untuk Kota Palembang. Insya Allah menarik sekali cepat. Bapak, karena promo yang ada mau lewat ini kita jeda sebentar dan akan kita kembali setelah promo yang akan lewat. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang cerdas, silahkan bergabung dalam interaktif yang akan dicantumkan nomor teleponnya pada layar televisi Anda. Kembali saya akan berbincang kepada Profesor Alfitri. Menurut Bapak, dalam beberapa kali kontestasi pilkada di Sumatera Selatan khususnya, apakah pilkada Sumatera Selatan dalam kacamata Bapak sebagai akademisi sudah berkualitas atau masih belum menuju kualitas yang prima? Ya, itu kan proses. Ya. Baik. Proses demokrasi itu tidak langsung menuju pada demokrasi yang berkualitas.
Nah, tahap sekarang memang kita masih pada tahapan demokrasi prosedural. Artinya mekanisme 5 tahunan itu berjalan ya. Nah, untungnya ya kita melihat di dalam proses demokrasi prosedur ini ya konflik-konflik itu bisa ditekan ya, partisipasi politik sudah muncul ya. Nah, ini kita sangat beruntung ya di dalam sebuah mekanisme pemilihan baik itu pemilihan legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah yang akan kita hadapi ini. Nah, untuk menuju kualitas ini tugas kita semua untuk bisa mengawal agar kita sampai pada demokrasi yang berkualitas, terutama partai politik. Nah, partai politik lah yang seharusnya melakukan pencerdasan politik kepada masyarakat, didukung oleh semua stakeholder yang ada, termasuk perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi juga punya peran bagaimana dia mendidik konstituen politik menjadi sebuah pelaku-pelaku politik yang cerdas tadi ya. Ya mungkin ya harus banyak kerjasama partai politik dengan perguruan tinggi, mencerdaskan secara bersama-sama, kemudian mencerdaskan masyarakat. Pada suatu saat nanti kita sampai pada ya, masyarakat cerdas yang berpolitik, dan inilah kita mulai mengarah kepada demokrasi yang berkualitas tadi, mulai adu program, debat politik, kemudian orang sudah mengajukan money politik tadi ya, tetapi untuk tahap sekarang masih pada tataran itu. Nah, inilah menjadi tantangan kita semua. Artinya kita masih dalam proses perbaikan dan perbaikan terus ya Pak ya. Karena demokrasi itu enggak hanya 10-20 tahun ya, tetapi kita berjalan, tapi kita sudah cukup bersyukur ya, konfliknya enggak begitu ya. Ya kalaupun ada konflik ada ya, misalnya konflik di rumah tangga ya, bapaknya Gerindra, kemudian ininya Golkar, ininya Demokrat, ininya PDIP, itu ya biasa saja ya, tetapi ini sebuah keberagaman lah ya, di mana satu keluarga bisa berbeda partai ya. Nah, penerimaan ini merupakan pendidikan politik bahwa ya ke depan orang melihat siapa sih calon pemimpin yang sekarang ini. Kan banyak kaum milenial yang mengusung program-program baru yang inovasi, kreatif, itu yang sangat ditunggu oleh pemilih, terutama pemilih pemula yang sangat mendominasi sekarang. Makanya ke depan pilkada serentak ini memang akan ditentukan oleh kaum muda tadi ya. Tawarkanlah program-program untuk mereka, kemudian yakinkanlah, karena dialah yang nanti akan menentukan ya kepemimpinan di setiap kabupaten kota maupun provinsi ya, karena suara dia sangat dominan ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan media sosial, kemudian pola-pola yang harus dia lakukan ya, mendekati kaum milenial ya. Nah, ini harus dilakukan Pak Prima ya, kalau ingin mendekati suara mereka ini harus ada hal-hal yang khusus ya. Nah, seperti di mahasiswa ya, mahasiswa itu lain karakternya. Pada saat dia ya menginginkan, mengapa kamu pilih A? Oh, argumennya begini ya. Dia begini, kami maunya begini. Ada semacam alasan-alasan yang dia kemukakan mengapa dia memilih sosok tertentu ya. Itu saya coba di dalam dialog-dialog dengan mereka, memang dia punya keunikan dan kekhususan ya, kaum Gen Z ini ya. Artinya ada sosok yang memang menurut mereka tepat, tepat, ada sosok yang menurut mereka belum tepat. Betul, gitu. ya. Walaupun usianya tua, tapi kalau gayanya muda seperti yang ditampilkan Pak Prabowo, orang senang, ya, orang senang. Dan gaya satu gemoynya, frekuensi mungkin. satu frekuensi, nyambung, frekuensi dengan generasi sekarang. Juga gitu. begitu. Saya kira tidak akan lari dari sebuah karakter di mana kaum Gen Z juga akan menjadi penentu ya kemenangan di setiap pilkada. Ini isyarat lah bagi siapa yang akan bertarung ya, siapapun itu harus betul paham patsun di mana kaum Gen Z ini akan bisa menjadi semacam pertarungan politik untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Betul sekali, Prof. Sekarang kan trennya
kampanyenya ini tidak hanya door to door, Ya. tapi sudah menggunakan medsos. Ada yang melalui Instagram, Twitter, ada lagi sampai sekarang kan ada yang melalui TikTok. Ya. Nah ini kan sudah terjadi pergeseran tren, Prof. Menurut Prof. Dengan metode kampanye seperti ini, apakah nanti visi misi yang akan disampaikan para kandidat ini tepat sasaran kepada kontestannya atau bagaimana menurut Profesor? Ya memang harus ada dinamika ya bagi tim pemenangan itu bisa membaca ya situasi apa yang dimaui oleh kaum muda. Misalnya tidak hanya di medsos tapi dia membuka panggung-panggung tapi isunya misalnya agak ke Korea ya. Dan ini K-pop gitu. sudah digandrungi ya kalangan muda ya di penyelenggaraannya di mall-mall. Nah ini memang akan menjadi tren bagi mereka. Jadi tidak hanya di udara ya perperangan itu, tapi juga di darat harus dilakukan. Nah lapisan-lapisan tradisional itu juga harus dicawi-cawi juga. Begitu ya, Prof, iya, untuk menambah suara ya. Tradisional kan susah untuk berubah ya, tapi dia melihat harus diyakinkan dengan pola-pola tertentu. Kaum perempuan juga begitu. Para ibu-ibu ini kan paling konsisten di dalam setiap pemilihan. Iya. Makanya juga harus ya Barisan diyakinkan emak-emak juga gitu ya, emak-emak ini ya di majelis-majelis taklim, Betul. kemudian di perkumpulan-perkumpulan, arisan-arisan, mekanisme ini harus. Makanya siapa yang akan memenangkan pertarungan adalah dinamika politik tim pemenangan itulah yang akan menentukan. Kreativitasnya ya, Betul. Prof ya. Ya dengan inovasi-inovasi baru dan ya. kreativitasnya. Baik, Prof, saya kembali ke Pak Prima. Kalau Pak Prima sendiri melihatnya dari kacamata politikus, apakah yang sudah terjadi di Sumsel saat ini sudah trennya mengikuti medsos atau masih pola-pola yang sangat tradisional untuk bisa dilakukan pendekatan atau sosialisasi kepada masyarakat baik di lapisan menengah ke atas maupun lapisan menengah ke bawah? Jadi umumnya untuk Provinsi Sumatera Selatan kan terbagi di 17 kabupaten kota, itu masih timpang daripada media sosial. Baik. Ada daerah-daerah yang tidak terjangkau daripada signal, ya kan? Ada juga yang sudah trennya ke medsos, tetapi kebanyakan di kalangan perkotaan, misalnya Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, ya. Terus juga mungkin juga Batu Raja, kan. Nah untuk daerah-daerah lainnya kemungkinan masih pola-pola tradisional. Kita juga betul kata Profesor tadi, media sosial hanya menampilkan daripada popularitas, menimbulkan popularitas, tapi belum menunjukkan elektabilitas. Popularitas itu kan ditempa berhari-hari. Nah untuk menjadikan itu elektabilitas masih kalau menurut kami di Parpol masih menunjukkan tren yang tradisional yaitu door to door. Harus seperti itu ya. Kita bentuk tim di satu TPS misalkan di Palembang ini kan ada 4.777 TPS kemarin, sekarang mengerucut menjadi 2.270-an TPS. Jadi satu TPS ada 500. Nah, di 500 itu kita akan membentuk tim-tim yang dimana membawahi setiap TPS-TPS. Dan disitulah akan menyampaikan daripada program-program kita secara langsung ke masyarakat yang tidak tersentuh di media sosial. Kalau saya melihat di media sosial itu kan, misalkan Instagram, viewersnya kan itu kan paling 3.000, 25.000, 40.000, dan akan seperti itu terus. Nah, sedangkan wilayah Sumatera Selatan ada 1,2 juta pemilih. 1,2 juta pemilih kan tidak semuanya main media sosial. Betul. Ada yang Facebook, ada segala macam, tapi tidak semuanya. Kan akan juga mempengaruhi pada saat detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir, sentuhan daripada tim-tim yang akan ada di darat tersebut. Udara, darat juga. Udara memperkenalkan. Jadi segala lini ya Pak Prima ya. Silaturahmi kalau 2.270-an titik berarti kita kumpulkan ada 1.000 titik yang akan kita temui. Berarti kalau waktunya itu ada sekitar 90 hari masa kampanye, berarti kalau dia satu hari berarti ada 900 titik yang akan kita temui. Nah, insya Allah bisa kita kumpulkan di satu gedung kan. Nah, karena kenapa kader partai lebih dominan unggul? Karena sudah ada mesin partai. Terkadang juga partai politik ada kader, tapi tidak didukung penuh oleh partainya.
Ada juga seperti itu. Oke. Nah, tapi ada yang support full untuk ketuanya misalnya maju. Ada yang tidak suka secara pribadi sama ketuanya, diem aja bisa. Banyak itu kok. Jadi beberapa faktor. Saya misalkan dengan ulama habaib dekat. Tanpa dipinta pun habaib, ustadz, tuan guru, ana mau mencalonkan diri dan segala macam. Beliau-beliau yang akan mengkampanyekan kita. Di setiap majelis taklim, di setiap haul-haul, di setiap tablik akbar. Nah, dari semua elemen masyarakat, keluarga juga bisa seperti itu. Semua komponen. Baik Pak Prima, kita sambung kembali. Kita jeda sebentar karena ada iklan yang mau lewat. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Pemirsa TVRI Sumsel yang cerdas, kembali kita bincang-bincang bersama Profesor Alfitri dan Pak Prima Salam. Baik, kita lanjutkan ke Pak Prima dulu. Kalau menurut Pak Prima, bagaimana sih kualitas kontestasi pilkada sepanjang yang dilakukan oleh Sumatera Selatan saat ini? Kalau menurut saya, kebetulan saya insya Allah akan menjadi salah satu kontestan. Kualitas pilkada itu dinilai dari Pileg dan Pilpres 2024 kemarin. Baik. Kualitasnya sudah sangat baik karena kenapa? Daripada sengketa pemilu legislatif itu hanya sedikit, Bu. Hanya 14 yang disidangkan oleh MK selesai. Tinggal 2 lagi DPR RI ya. Nah, jadi dengan tidak mencapai 50 sengketa pilkada, berarti dari seluruh 17 kabupaten kota plus dari DPRD kota sampai ke DPD sampai ke presiden, luar biasa, sudah sangat signifikan daripada peningkatan kualitas daripada pemilu sebelumnya. Nah, ini juga akan berpengaruh ke pemilihan kepala daerah. Untuk ke depan ke 2034 sebenarnya benar sekali kata Profesor, itu tergantung dengan kepala daerah yang terpilih nanti. Kalau kepala daerahnya membawa kemajuan pesat terhadap kotanya, terhadap kabupatennya, sehingga rakyat itu merasakan, oh inilah pembangunan yang sebenarnya, inilah pemimpin yang sebenarnya. Sehingga pada saat pemilu di 2039, pemilu 2034 sudah bagus, 2024 oh bagus sekali ini, 2029 sehingga tidak ada lagi yang bisa menantang daripada si incumbent. Mau duit berapapun disediakan akan sangat berat, karena rakyat sudah sangat merasakan daripada kemajuan yang dijalani oleh pemimpin tersebut.
Dua Baik. periode terus jalan pasti. Kalau menurut Bapak Profesor, apakah pilkada itu masih memberikan manfaat yang positif untuk masyarakat Sumsel, Pak? Ya untuk saat ini ya. Nah, kita merasakan ya ada memang pemimpin-pemimpin itu yang misalnya fokus dengan program kerja nyata ya yang dia katakan Pak Prima tadi, dia berbuat. Artinya bagus track record-nya. Nah, pemimpin seperti inilah yang akan menjadi semacam investasi politiknya ke depan, ya. Baik. Tapi kalau dia tidak berbuat, jalan rusak, ya, kemudian persoalan tidak diatasi, ya masyarakat akan apatis, ya jangan pilih lagi, kerugian juga kan. Nah, jadi berbuatlah, siapapun nanti yang terpilih, kemudian dia melakukan konstelasi ya, kontestasi politik ya di dalam pilkada, yakinkan bahwa janji politik dia akan lakukan. Kan gampang. Betul. Jadi politik itu sangat gampang pada saat kita menepati janji politik ya, kemudian itu dirasakan, orang nyaman, pelayanan bagus, kemudian pendidikan juga bagus. Ya orang merasakan itu, dan indeks itu nanti akan naik dengan sendirinya. Indeks pembangunan manusia, indeks kesehatan, otomatis kalau dia berbuat. Nah kalau uang itu tidak dia kembalikan kepada fasilitas itu, tunggu saja. Ya dia tidak akan banyak lawan. Ya keluhan, protes, ya inilah yang akan dia tuai. Jadi hukum pilkada itu gampang sebetulnya, ya. Berbuatlah untuk masyarakat, yakinkan, dan dia dikenal sebagai orang yang solutif, yang mencari yang terbaik, memberikan pelayanan, dia akan dicari orang. Jadi tren pemimpin politik ke depan itu ya, dia harus tunjukkan bagaimana dia berbuat untuk rakyat, masyarakat, ya, gitu ya. dengan menggerakkan semua komponen yang ada. Misalnya Kota Palembang dengan APBD yang hampir 7 triliun, nah itu kalau dikembalikan lagi, wah luar biasa itu. Palembang akan punya ini, akan punya ini, ya, akan punya dome, ya, kemudian orang orkestra bisa dia nikmati dengan nyaman, olahraga, kemudian jalan trek, taman-taman, itu saja yang harus dibuktikan bagi calon-calon pemimpin, ya. Berbuatlah kalau ingin ada elektabilitas bagi pemilih, ya kuncinya itu saja. Nah kalau dia hanya janji-janji saja, tidak laku lagi. Hanya satu periode saja ya Pak ya? Iya, itu saja kalau menurut saya. Baik, ke Pak Prima Salam, tadi kan sudah banyak dijelaskan oleh Profesor. Apakah menurut Pak Prima Salam dengan adanya pilkada serentak ini bisa memberikan dampak positif dan negatif? Apakah sekaligus juga dapat merusak tatanan masyarakat? Karena ini masyarakat kita terkotak-kotak. Ada yang memilih kandidat A, kandidat B, kandidat C. Akhirnya kan ada yang merasa sangat-sangat sangat dekat dengan calon tertentu ini, harus memusuhi pasangan yang lainnya, bahkan memusuhi pemilih-pemilih yang tidak memilih pasangan yang dia pilih, begitu Pak. Bagaimana menurut Bapak, Pak? Sebenarnya bukan di pilkada. Kalau di pilkada itu saya merasakan sendiri pada saat sebagai pejuang pilpres. Baik. Kami di 02, saya mempunyai ustadz saya, Ustadz Abdul Somad misalkan, Mas Puro misalkan di Palembang, saya berkhidmat, berguru sama beliau-beliau, tetapi harus ada di satu jalan yang berbeda dalam dukungan, yaitu Ustadz Habaib saya dan lain-lain juga patuh terhadap ijtima ulama ke 01, saya harus ke 02. Pada saat itu saya ngobrol sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz, Afwan, ana beda sama Ustadz. Apakah salah? Contoh Ibu, Prima, politik itu sementara, silaturahmi yang selamanya. Betul. Pinter-pinterlah Prima di situ, ya kan? Jadilah belut di situ. Setelah pilpres selesai, semuanya akan kembali normal. Berarti tinggal lagi apa? Kedewasaan setiap masyarakat. Sebenarnya pilkada itu menempa daripada kedewasaan.
yang paling sibuk itu kan tim sukses. Betul. Saya ketemu dengan rival-rival saya yang tidak mungkin berpasangan sama saya, salaman, kadang apa namanya itu berpelukan kan, sama kita misalnya saya dengan Pak Yuda Pratomo misalkan saya berpelukan, saya salaman, Kak apa kabar, WA biasa saja. Tetapi kadang-kadang tim sukses yang belum move on memperkeruh, gitu ya. kadang-kadang kan mengadu domba gitu kan gitu. Nah, tinggal lagi kedewasaan daripada kandidat, kedewasaan daripada tim sukses. Saya selalu berpidato di setiap acara-acara politik, di setiap kontestasi kami, acara-acara partai konsolidasi, jangan pernah baper terhadap kontestasi pileg, pilpres maupun pilkada, karena ini semua sementara. Semuanya punya niat yang baik semua. Baik, Pak Prima, penjelasannya sangat menarik ya. Sebetulnya bincang-bincang ini sangat-sangat menarik dan mungkin masih bisa kita lanjutkan, tapi karena kita terhalang oleh waktu, maka saya simpulkan dari bincang-bincang kita malam ini bahwa tidak ada yang namanya kontestasi politik tanpa transaksional dan tidak ada pilkada yang tidak membutuhkan biaya. Dan meskipun pilkada masih diwarnai berbagai kekurangan dan kelemahan, namun sebagai cara mengisi jabatan publik yang diatur oleh undang-undang niscaya tetap harus dilaksanakan. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan seharusnya terpacu untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas, untuk menghadirkan kepala daerah, untuk membela kepentingan daerah khususnya wilayah Sumatera Selatan. Demikian Pak, sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.